Om Swastiastu. Halo sahabat rumah belajar, bagaimana kabar kalian? Masih semangat belajar kan? Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai hukum kedua termodinamika. Apa itu hukum kedua termodinamika dan bagaimana penerapannya? Itu merupakan tujuan dari video pembelajaran kali ini. Kalian sudah tidak sabar? Mari kita lihat video berikut. Nah, bagaimana kalian tadi melihat video genteng tersebut? Tadi genteng itu dipegang, kemudian jatuh. Nah, pertanyaannya, apakah genteng tersebut bisa kembali ke bentuk awal? Pikirkan. Hukum termodinamika ada beberapa versi. Yang pertama, versi Clausius, di mana panas akan mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Tetapi tidak bisa terjadi proses sebaliknya secara spontan. Jadi itu menurut versi Clausius. Kemudian yang kedua, menurut versi Carnot, tidak ada mesin yang dapat mengubah seluruh panas yang diterimanya menjadi kerja. Dan selanjutnya ada versi yang secara umum dipakai, yaitu semua proses yang terjadi secara spontan di alam ini cenderung membawa alam ini semakin tidak teratur atau kacau, atau paling tidak sama dengan keadaan semula. Nah, kemudian kalian masih ingat dengan video genteng tadi yang gentengnya dipegang kemudian jatuh? Masih ingat kan? Nah, di awal ketika genteng dipegang, dia memiliki energi potensial. Ketika dilepas, maka dia akan memiliki energi kinetik. Selanjutnya, ketika benturan dengan tanah, maka dia akan memiliki energi bunyi kemudian hancur. Pertanyaannya, apakah itu bisa proses itu bisa dibalik? Gentengnya pecah kemudian kembali, ada energi bunyi, ada energi kinetik, ada energi potensial. Nah, dari contoh tersebut kita melihat bahwa ada istilah tidak teratur berhubungan erat dengan proses acak atau kekacauan. Maka dalam hal ini dikenalkanlah istilah entropi sebagai ukuran ketidakteraturan. Dalam entropi, hukum kedua termodinamika dapat dituliskan bahwa dalam setiap proses yang terjadi secara alamiah, di mana entropi alam semesta itu selalu bertambah. Jadi dalam proses peristiwa alamiah, maka entropi alam semesta selalu bertambah, tidak ada yang menurun. Beberapa hal yang berhubungan tentang kenaikan entropi, yang pertama itu adalah entropi sebagai petunjuk alur waktu. Nah, perhatikan video berikut. Nah, ketika kalian tadi melihat video genteng tersebut, jadi video yang pertama dengan video yang tadi yang barusan diputar itu agak berbeda sedikit, maka kalian akan bisa menebak bahwa video itu diputar secara terbalik. Jadi, dengan memperhatikan entropi suatu kejadian, maka kita dapat menentukan alur suatu peristiwa. Itu prinsipnya. Yang kedua, tentang kenaikan entropi juga berhubungan dengan kemusnahan akibat panas. Penjelasannya, hukum kedua termodinamika meramalkan bahwa suatu saat alam semesta kita akan hancur oleh panas. Alam semesta makin lama makin kacau, materi-materi akan bercampur menjadi satu, di mana dengan derajat ketidakteraturannya yang sangat tinggi. Selanjutnya, panas akan mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kemudian semua alam semesta ini mempunyai suhu yang sama. Nah, Carnot menyebutkan bahwa pada suhu yang sama, maka tidak akan ada kerja, sehingga tidak ada aktivitas. Pada saat tersebut yang terjadi adalah sunyi dan panas. Hal ini juga sesuai dengan konsep agama kita bahwa suatu saat akan ada maha pralaya atau kehancuran dari bumi dan alam semesta. Semuanya hancur dan menyatu kembali ke ide Sang Yang Widi. Waduh, ternyata konsep fisika bisa bergandengan erat dengan konsep agama kita. Luar biasa bukan? Jadi, tetaplah belajar fisika. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas tentang entropi, mari kita sekarang membahas tentang suatu proses reversible. Proses reversible adalah proses yang bisa terbalik, ya, dibalik lagi ke awal. Jadi
Setelah ada proses itu kembali lagi ke awal, proses itu kembali ke awal. Kita perhatikan gambar berikut. Bola ditaruh di bidang seperti yang ada di gambar, ada bidang lengkungnya. Ketika kita lepas, seharusnya kalau ini adalah proses reversible, maka dia akan turun, naik, kemudian kembali lagi, turun, naik, terus begitu sampai seterusnya dan tidak berhenti. Tetapi kenyataannya bola ini berhenti. Karena apa? Karena ada gaya gesek di dalamnya. Nah, syarat terjadinya proses reversible yang pertama adalah selama proses tidak ada gesekan. Jadi yang pertama itu syaratnya udah tidak kena. Jadi bukan reversible sih sebenarnya proses ini. Yang kedua, jika terjadi perpindahan panas, maka perpindahan panas ini hanya diakibatkan oleh perubahan suhu sedikit demi sedikit. Jadi sedikit demi sedikit tidak langsung berubah suhunya. Kemudian selanjutnya tidak terjadi percampuran, kemudian tidak terjadi gejolak atau turbulensi, dan yang terakhir tidak terjadi pembakaran. Nah, itu syarat dari proses reversible. Jadi jika itu terpenuhi, maka proses itu adalah proses reversible. Oke, setelah tadi kita membahas proses reversible, sekarang kita membahas tentang mesin kalor dan mesin pendingin. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari atas Pak gambarkan merah, itu artinya dia suhunya tinggi, dan yang di bawah itu suhunya rendah. Yang di atas itu adalah Q1, suhunya tinggi sekali, kemudian Q2 suhunya rendah. Ini adalah mesin kalor. Nah, mesin kalor ini kerjanya sebagai berikut. Energi yang masuk dari tandon suhu tinggi Q1 ya, yang di atas itu, kemudian sebagian energi ini digunakan untuk melakukan kerja ke samping, dan sisanya dibuang dalam bentuk Q2 ke tandon dingin. Itu proses kerja dari mesin kalor. Kita lihat proses kerja dari mesin pendingin. Perhatikan gambar berikut. Energi yang masuk berasal dari kerja yang dilakukan oleh kompresor. Ada energi yang berasal dari kompresor, dan ada panas Q2 yang diambil dari ruang dingin. Nah, keduanya ini lalu dibuang ke tandon panas, tandon Q1. Terbalik jadi ya. Yang tadi kan Q1-nya masuk ke dibawa ke W2, kemudian yang dibawa ke Q2, sekarang terbalik. Q2-nya naik, kemudian ada kompresor yang melakukan kerja, kemudian panas ini dibawa ke Q1. Q2. Untuk mesin ideal berlaku bahwa koefisien performance atau eta sama dengan Q2 per Q1 kurang Q2, itu sama dengan T2 per T1 kurang T2. Oke, silakan dibaca soalnya. Suhu di dalam ruangan suatu mesin pendingin atau kulkas, yang kita bahas kulkas sekarang ini, suhunya adalah 0 derajat Celcius, dan suhu di luar ruangan adalah 27 derajat Celcius. Setiap jam panas yang dikeluarkan dari ruangan, panas yang dikeluarkan dari tandon dingin ini ya, dari dalam ya, adalah 6,7 kali 10 pangkat 6 Joule. Ini cukup untuk melelehkan 2 kg es, atau cukup untuk membuat 2 kg es per jam. Nah, pertanyaannya, A, berapa watt besar daya listrik yang dipakai untuk menggerakkan mesin kulkas? Berapa watt dayanya yang dicari? Yang kedua, jika biaya listrik per kWh saat ini atau golongan tarif tanpa subsidi yang sudah Pak cari tadi adalah 450 dikali sampai 900 volt ampere, itu biayanya 1352 per kWh. Berapa yang harus dibayar pemilik kulkas tersebut setiap hari? Nah, yang ketiga, jika harga 1 kg es dijual Rp500, berapa keuntungan pemilik kulkas tersebut setiap harinya? Anggap ya membuat es terus-menerus selama 24 jam. Jadi terus dibuat, kemudian esnya terjual habis satu hari itu. Baik sahabat rumah belajar, demikian tadi penjelasan tentang hukum kedua termodinamika dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kalian dan penjelasan kami bisa diterima dengan baik. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.